Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti Bahar. Kali ini akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Curah Hujan Maksimum dan Implikasinya terhadap Debit Runoff dari Sistem Penyaliran Tambang PT BIB Kecamatan Nangsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam mineral yang melimpah. Untuk memanfaatkannya, diadakanlah aktivitas penambangan. Akan tetapi, tambang ini memiliki musuh utama yang dapat merugikan kegiatannya, yaitu air. Air yang berasal dari hujan ini akan menghasilkan limpasan yang dapat menghambat aktivitas serta menurunkan kualitas dari hasil tambang. Untuk mengatasi kondisi tersebut, dibuatlah sistem penyaliran. Akan tetapi, dengan adanya sistem penyaliran, bukan berarti semua masalah terselesaikan. Pembangunan sistem penyaliran yang tidak maksimal masih dapat merugikan masyarakat, seperti yang terjadi di Kecamatan Nangsana, Kalimantan Selatan pada bulan Juni 2018 kemarin. Banjir ini diduga kuat berasal dari luapan air di sistem penyaliran tambang akibat hujan deras. Untuk itu, penelitian ini saya lakukan untuk menganalisis curah hujan maksimum yang masuk ke dalam sistem penyaliran dan memproyeksikan banjir maksimum berdasarkan debit yang dihasilkan. Selanjutnya, ini ada alur dari pengerjaan penelitian saya. Untuk data-data yang saya gunakan, yang pertama ada data elevasi. Data elevasi ini saya ambil dari Demnas. Selanjutnya ada data soil yang merupakan data jenis-jenis tanah. Saya ambil dari Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian ada data curah hujan. Data yang digunakan merupakan data curah hujan observasi harian yang didapat dari Stasiun Pos Kerjasama Stasiun Klimatologi Banjarbaru di Kecamatan Nangsana. Data curah hujan yang digunakan diambil dari 20 Juni 1989 hingga 20 Juni 2018. Kemudian ada tutupan lahan. Data tutupan lahan yang digunakan merupakan data dari Peta Penutupan Lahan Indonesia tahun 2017 yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan skala 1:250.000. Selanjutnya dilakukan analisis frekuensi berdasarkan data curah hujan untuk mendapatkan pola sebaran yang sesuai dengan sebaran curah hujan rata-rata yang ada. Untuk mendapatkan nilai periode ulang, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Contohnya distribusi Gumbel, normal, log persen tipe 3, atau lainnya, yang dapat ditentukan melalui parameter-parameter distribusinya. Selanjutnya, dicari juga nilai curah hujan maksimum yang mungkin dapat terjadi. Metode yang digunakan untuk mencarinya adalah metode statistik Hertzfeld. Metode statistik ini digunakan karena menurut BSN atau Badan Standarisasi Nasional, ketersediaan data yang ada di Indonesia tidak cukup memadai untuk metode lainnya selain statistik. Berdasarkan nilai curah hujan dari analisis frekuensi dan PMP yang telah dilakukan sebelumnya, selanjutnya dilakukan pencarian nilai debit maksimum menggunakan simulasi dari HKMS. Hasil dari simulasi berupa desain yang terdapat hidrograf, volume debit total, direct runoff, base flow yang dihasilkan, dan volume air yang hilang. Luas catchment area awal atau luas penambangan adalah sebesar 253,8 hektar. Volume main sump yang digunakan untuk menampung limpasan air adalah 128 meter kubik, dan volume total dari settling pond yang digunakan untuk mengendapkan air sebelum dibuang ke sungai agar tidak tercemar adalah 43,12 meter kubik. Terakhir, dilakukan analisis curah hujan terhadap sistem penyaliran berdasarkan nilai dari periode ulang, nilai dari PMP, dan nilai debit hasil simulasi. Selanjutnya kita ke pembahasan hasil. Untuk ketersediaan data sendiri cukup lengkap dari tahun 1988 hingga 2018. Untuk rata-rata curah hujan maksimum di bulan Juni tahun 1989 hingga 2018 yaitu sebesar 67,7 mm per hari. Namun untuk curah hujan tertinggi di kecamatan tersebut diketahui dari data observasi terjadi di tahun 2018. Untuk curah hujan paling rendahnya terjadi di tahun 1990. Kemudian data curah hujan dianalisis secara statistik untuk mendapatkan pola sebaran yang sesuai. Untuk itu dilakukan perhitungan harga rata-rata. Selain itu, dihitung pula nilai koefisien Keynes dan kurtosis untuk menentukan metode distribusi apa yang cocok digunakan. Berdasarkan nilai koefisien yang didapat, maka metode yang cocok digunakan untuk analisis frekuensi adalah metode log persen tipe 3.
Menggunakan metode log persen tipe 3, didapat nilai curah hujan berdasarkan periode ulang yang telah saya pilih, yaitu 2 tahun, 5, 10, 20, 25, dan 50 tahun. Berikut ini merupakan nilai-nilai curah hujannya sesuai dengan periode ulangnya masing-masing. Kemudian dilakukan uji keselarasan distribusi untuk mengetahui apakah analisis frekuensi yang telah dilakukan dapat mewakili atau tidak. Ada dua yang digunakan, yaitu uji Chi kuadrat dan Smirnov-Kolmogorov. Syarat dari Chi kuadrat yaitu nilai Chi kuadratnya harus kurang dari Chi kritis. Sedangkan untuk Smirnov-Kolmogorov yaitu nilai delta PI harus lebih kecil apabila dibandingkan dengan delta P kritis. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, keduanya memenuhi syarat, sehingga hipotesa keduanya dapat diterima. Melihat dari kedua uji yang menunjukkan kedua hipotesa dapat diterima, distribusi yang telah dihitung di atas dapat mewakili distribusi statistik sehingga bisa digunakan. Selanjutnya, dilakukan perhitungan probable maximum precipitation atau curah hujan maksimum yang mungkin dapat terjadi. Nilai PMP yang didapat pertama itu masih belum disesuaikan dan harus dikoreksi berdasarkan durasi hujannya. Setelah dikoreksi berdasarkan durasi, dihitung PMP yang sesuai dengan luas kecamatan Angsana dengan memasukkan faktor koreksi terhadap areanya. Setelah itu, dilakukan pengolahan data di ArcGIS untuk persiapan simulasi di Hack HMS. Salah satu hasil pengolahannya ini berupa DAS yang berhasil saya dapatkan dengan mengolah data-data yang dimiliki. Nilai PMP yang dihasilkan merupakan nilai harian, sedangkan dalam pengolahan data di Hack HMS diperlukan nilai curah hujan tiap jamnya untuk simulasi model. Oleh karena itu, dihitung nilai curah hujan per jamnya menggunakan metode rasional. Setelah mendapat distribusi hujan jam-jamannya, maka data dimasukkan ke pengolahan di Hack HMS. Berdasarkan lokasi titik dari kolam pengendapan yang dijadikan fokus pada penelitian, daerah tersebut memiliki daerah tangkapan air seluas 1,14 km persegi. Setelah disimulasikan, proyeksi debit maksimum berdasarkan nilai PMP di segmen tangkapan air area kolam pengendapannya adalah 289,7 meter kubik. Berikut merupakan hidrograf dari hasil simulasi pada Hack HMS untuk nilai curah hujan PMP. Dari hidrograf di atas, warna biru tua pada kotak menunjukkan kedalaman hujan, dan untuk kotak merah menunjukkan jumlah air yang hilang. Untuk garis biru menunjukkan aliran hasil simulasi. Pada simulasi yang telah dilakukan, didapatkan aliran puncak mencapai puncaknya pada pukul 12 dengan debit sebesar 20,3 meter kubik per second. Selanjutnya, aliran akan menurun dan menciptakan baselow sekitar pukul 19.30 dengan volume 17 meter kubik atau 7 jam setelahnya. Didapatkan juga nilai volume hujan sebesar 342,4 meter kubik dengan volume air yang hilang sebesar 69,8 meter kubik, sehingga untuk volume direct runoff-nya mencapai 272,6 meter kubik dan volume debit total yang dihasilkan selama hujan adalah 289,7 meter kubik. Kemudian ini hasil simulasi lainnya. Tadi dicari berdasarkan nilai PMP, sekarang berdasarkan nilai periode ulang masing-masing, didapatkan debit total, direct runoff, base flow, dan volume air yang hilang sesuai dengan periode ulangnya masing-masing. Bisa disimak. Terakhir ada analisis dan kesimpulan. Curah hujan tertinggi di Kecamatan Angsana atau daerah penelitian itu 250 mm per hari dan termasuk kepada periode ulang 50 tahunan. Selanjutnya, untuk kapasitas sumur utama yang disiapkan untuk limpasan terburuk itu sebesar 128 meter kubik dan maksimal curah hujan yang dapat tertampung ada di periode ulang 16 tahun. Periode ulang 16 tahun ini memiliki curah hujan sebesar 158 mm per hari dan volume debit yang dihasilkan yaitu 122 meter kubik. Kemudian untuk volume settling point-nya itu mencapai 43,1 meter kubik, sehingga maksimal curah hujan yang dapat tertampung ada di periode ulang 4 tahun. Pada periode ulang 4 tahun ini, volume debit yang dihasilkan mencapai 40,4 meter kubik dan curah hujannya 77,03 mm per hari. Untuk nilai PMP-nya sendiri ada di 307,2 mm per hari dan probabilitasnya itu 0,01. Berdasarkan nilai PMP tersebut, dihasilkan nilai volume debit maksimumnya sebesar 289,7 meter kubik.
Untuk kontrak dari penambangannya sendiri yaitu 30 tahun dan ada kemungkinan diperpanjang hingga 50 tahun. Untuk itu, maksimal nilai curah hujan yang dapat ditampung harusnya ada di periode ulang 30 tahun berdasarkan kontrak tersebut. Periode ulang 30 tahun ini memiliki curah hujan sebesar 250,56 mm per hari. Itu kondisi ideal, sedangkan kondisi aktualnya, Setting Pondnya sendiri hanya mampu menampung curah hujan dengan periode ulang 4 tahun, dan sumur utama atau mensam yang seharusnya dibuat untuk kondisi terburuk hanya dapat menampung curah hujan dengan periode ulang 16 tahun. Selain itu juga dapat dengan jelas dinyatakan apabila datang hujan dengan curah maksimum yang mungkin dapat terjadi, sistem penyalirannya itu tidak dapat menampung dan dapat mengakibatkan banjir yang merugikan masyarakat. Untuk kondisi saat ini, itu dia presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurangnya, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.